Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Farid selaku dosen pengampu mata kuliah Biomedik 2. Jadi di kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 10 kelas IKM 2B untuk mempresentasikan mini literatur review kami. Next. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Salsa Febrianti dengan NIM akhir 066. Kemudian ada Dahayu Vira dengan NIM akhir 133. Kemudian ada Elok Faridatin dengan NIM terakhir 137. Kemudian Adilia Prameswari dengan NIM terakhir 188. Dan yang terakhir Jeremiah dengan NIM akhir 192. Next. Baik, jadi dalam mini literatur review kelompok kami mengambil topik metode bioremediasi untuk mengatasi pencemaran air limbah. Next slide. Lalu untuk langkah-langkah mencari artikel jurnal, yaitu yang pertama menentukan topik yang akan dibahas, yaitu metode bioremediasi untuk mengatasi pencemaran air limbah. Untuk yang kedua, yaitu merumuskan pertanyaan sesuai dengan topik. Pertanyaan kami adalah bagaimana metode bioremediasi dapat digunakan untuk mengatasi pencemaran air dari limbah. Lalu untuk yang langkah selanjutnya, menentukan kata kunci sesuai dengan pertanyaan yang sudah ditentukan. Kami menggunakan kata kunci yaitu bioremediasi, pencemaran air, pengolahan limbah, dan air limbah. Untuk yang terakhir yaitu memilih literatur sesuai dengan topik yang telah ditentukan menggunakan basis data Science Direct. Untuk langkah-langkah mereview jurnal sendiri, yang pertama yaitu mencari dan memilih 10 artikel jurnal internasional sesuai dengan topik dengan bantuan kata kunci yang digunakan. Contoh, bioremediasi, pencemaran air, pengolahan limbah, dan air limbah. Yang kedua, membuat tabel rekapitulasi artikel yang menemukan perbandingan artikel yang dipilih. Tabel rekapitulasi berisi nama penulis, tahun terbit, problem penelitian, pernyataan penelitian, hipotesis penelitian, jawaban penelitian, desain penelitian, karakteristik sampel, variabel penelitian, teknik analisis data, temuan penelitian, inkonsistensi, dan limitasi. Yang ketiga, membaca dan memahami ulang tabel rekapitulasi artikel, kemudian membuat kesimpulan dari poin-poin yang ditemukan. Next. Selanjutnya yaitu beberapa judul dari artikel yang kami pilih. Yang pertama yaitu Uptake of Lead by Bacteria Isolated from Industrial Effluents and Their Potential Use in Bioremediation of Wastewater. Kemudian yang kedua, A Comprehensive Study of Bioremediation of Pharmaceutical Wastewater Treatment. Yang ketiga, Bioelectricity Production and Bioremediation from Sugarcane Industry Wastewater Using microbial fuel cells with activated carbon cathodes. Kemudian yang keempat, a strategy for alga bioremediation and cultivation in Nordic countries. Kemudian yang kelima, efficient bioremediation of indigo dye contaminated textile wastewater using native microorganism and combined bioaugmentation biostimulation technique. Bisa dibantu next. Kemudian yang keenam yaitu combined form bioremediation and automation for Rhine's wastewater treatment. Yang ketujuh, boosting wastewater treatment and CO2 bioremediation with Nile River microalgae, resilience to simulated smoke and enhanced biomass production. Yang kedelapan, antimicrobial activity of silver nanoparticle and cold plasma in the treatment of hospital wastewater
a strategy for algal bioremediation and cultivation in Nordic countries. Yang kesembilan, an effective biological treatment method for marine aquaculture wastewater, combined treatment of immobilized degradation bacteria modified by chitosan-based aerogel and macroalgae, which is Caulerpa lentilifera. Dan yang terakhir yaitu banana peel as bioremediation agent in textile dyes decolorization for wastewater management. Oke, next slide. Baik, sekarang menuju pada hasil. Dalam literatur yang pertama, penelitian ini menemukan bahwa dua strain bakteri, yaitu Bacillus cereus dan Bacillus sp, memiliki resistensi terhadap timbal dan dapat menyerap timbal dalam jumlah yang signifikan dari lingkungan. Analisis FTIR dan IDX mengkonfirmasi penyerapan timbal oleh kedua strain bakteri tersebut. Studi ini menyoroti potensi strain bakteri ini dalam proses bioremediasi untuk menghilangkan logam berat dari lingkungan. Kemudian, dalam literatur 2, penelitian dalam artikel jurnal menyoroti berbagai metode bioremediasi yang efektif digunakan dalam pengelolaan limbah industri, khususnya dalam limbah farmasi. Metode-metode tersebut meliputi penggunaan cyanobacteria, mikroalga, bioreaktor, oksidasi aerobik, perlakuan kimia, sel bahan bakar mikroba, dan lainnya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa bioremediasi baik melalui pendekatan anaerobik maupun aerobik efektif dalam mengurangi kontaminan dalam air limbah farmasi. Selain itu, teknik-teknik bioremediasi seperti fitoremediasi, remediasi jamur, dan remediasi mikroba juga terbukti efektif dalam membersihkan limbah farmasi dan produk perawatan pribadi. Next slide. Lalu untuk yang literatur ketiga yaitu Tetradesmus miring spesies Niva CHL107 dievaluasi sebagai solusi pengolahan limbah hidroponik komersial. Penelitian ini dilakukan di PBR dengan sinar matahari alami dan LED untuk meningkatkan efisiensi pengurangan nitrogen. Mikroalga ini ditanam dalam air limbah mentimun dan dievaluasi secara biokimia untuk aplikasi industri optimal. Uji coba ini bertujuan untuk pengurangan zat berbahaya yang efisien dan mempromosikan siklus limbah berkelanjutan dalam sistem hidroponik dilakukan pada berbagai musim untuk mempertimbangkan variasi sinar matahari dan kondisi limbah. Lalu untuk literatur yang keempat yaitu hasilnya yaitu pembangkit listrik dan penghilangan kontaminasi menggunakan sel bahan bakar mikroba dengan katoda karbon aktif dan anoda sikat benang karbon meningkatkan kinerja MFC dengan efisiensi penghilangan rata-rata sebesar 86%. Korelasi antara penghilangan COD dan pertumbuhan mikroba teridentifikasi menunjukkan hubungan antara penipisan substrat dan aktivitas mikroba. Analisis FTIR menunjukkan sifat serupa pada katoda dengan bahan pengisi karbon hitam, sementara struktur pori mesopori karbon meningkatkan kinerja karbon aktif dalam MFC. Dokumen ini membahas penggunaan sel bahan bakar mikroba untuk pembangkit listrik dan penghilangan kontaminasi. Nah, selanjutnya pada hasil di literatur 5 ditemukan penelitian menunjukkan penurunan permintaan oksigen kimia atau COD sebesar 88,9% pada air limbah tekstil melalui penerapan teknik bioakumentasi, biostimulasi, dan bioventing berada di bawah kisaran yang diizinkan untuk pembuatan produk tekstil dan pembuangan limbah umum. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa sampel M1 menunjukkan potensi paling signifikan dalam mendegradasi pewarna indigo dalam suspensi karena sampel tersebut mencapai konsentrasi CO2 yang lebih tinggi dari waktu ke waktu dibandingkan sampel lainnya. Selanjutnya, hasil dari literatur 6 yaitu temuan penelitiannya meliputi keberhasilan degradasi pestisida dalam air limbah bilas pertanian menggunakan bioreaktor drum berputar atau RDB dan ozonasi hingga pestisida yang diteliti benar-benar hilang. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penghapusan pestisida tertentu secara bersamaan sedikit dipengaruhi oleh adanya radikal hidroksil. Untuk literatur yang ketujuh, yaitu penelitian ini menemukan bahwa mikroalga Sungai Nil, terutama Scenedesmus sp, tumbuh dengan baik dan menghilangkan nutrisi efisien dari air limbah. Konsentrasi klorofil mencapai maksimum 33.093,2 dan
4157,4, menunjukkan kemampuan mereka dalam menghilangkan polutan organik dengan efisiensi lebih dari 90%. Demus SP mampu beradaptasi pada konsentrasi CO2 moderat, cocok untuk pengelolaan air limbah dan bioremediasi CO2. Tingkat oksigen terlarut berhubungan langsung dengan pertumbuhan alga. Dengan tingkat DO optimal meningkatkan pertumbuhan, variasi konsentrasi CO2 mempengaruhi pertumbuhan mikroalga, menyoroti potensi bioremediasi CO2 selain pengolahan air limbah. Untuk literatur ke-8, yaitu penelitian ini menemukan bahwa mengombinasikan teknologi plasma dingin dengan nanopartikel perak sangat efektif dalam membersihkan coba dari air limbah rumah tangga. Nanopartikel ini merupakan solusi canggih karena dibuat dengan ramah lingkungan melalui ekstraksi tanaman. Karakterisasi nanopartikel perak menunjukkan kemampuannya menyerap cahaya dengan panjang gelombang 430. Penggunaan plasma dingin dan nanopartikel perak secara bersamaan berhasil mengurangi bahkan menghilangkan mikroorganisme dalam air limbah. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami dampak kombinasi ini terhadap polutan lain dalam air limbah, seperti kimia, antibiotik, pewarna jamur, dan virus. Next. Selanjutnya yaitu hasil dari literatur ke-9, yaitu adanya air limbah yang berlebihan dalam sistem aquaculture merupakan kemudian hal ini merupakan suatu inovasi dalam mengatasi pencemaran air laut yang sering terjadi dalam operasi aquaculture yang dapat menyebabkan berbagai masalah ekologis dan kesehatan di perairan. Dengan melakukan pendekatan ini, bukan hanya potensi pencemaran nutrisi saja yang dapat diminimalkan, tetapi juga memungkinkan untuk meningkatkan kualitas air limbah yang dihasilkan oleh industri aquaculture secara keseluruhan. Selain itu, penggunaan bahan-bahan alami yang ramah lingkungan dari metode ini memberikan dampak positif yang lebih luas pada keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya yaitu literatur ke-10. Temuan penelitian dalam jurnal tersebut berkisar pada eksplorasi ekstrak kulit pisang enzimatik dan adsorben sebagai gen bioremediasi untuk menghilangkan pewarna tekstil yang biasa digunakan dalam industri. Salah satu penemuan yang signifikan adalah efisiensi dekolorisasi yang tinggi yang ditunjukkan oleh enzim polifenol oksidase yang diekstrak dari kulit pisang, terutama dalam kasus pewarna seperti methylene blue dan basic fuchsia. Selain itu, penelitian ini menyoroti kapasitas absorpsi substansial dari kulit pisang untuk pewarna tekstil yang dipilih, dengan absorpsi lengkap yang dicapai setelah masa inkubasi selama 24 jam. Berbagai faktor seperti pH, suhu, dan konsentrasi pewarna diteliti dengan cermat untuk memahami pengaruhnya terhadap kapasitas absorpsi ekstra kulit pisang. Next. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dari berbagai jurnal yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan mikroorganisme sebagai media bioremediasi untuk mengatasi pencemaran air limbah, terutama dalam konteks limbah rumah tangga dan limbah air dari industri aquaculture, merupakan langkah penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan mendukung keberlanjutan industri. Penelitian ini menyoroti beragam pendekatan yang telah berhasil mengurangi tingkat pencemaran air dalam limbah. Selain dinilai dapat meningkatkan manfaat ekologis di lingkungan sekitar, metode ini juga menjadi solusi efektif dalam mengatasi masalah pencemaran secara ramah lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis biologi dalam penelitian ini dapat menjadi alternatif yang efisien dan berkelanjutan dalam mengelola kualitas air limbah, serta merupakan kontribusi yang sangat penting dalam teknologi pengolahan air limbah yang lebih bersih, hijau, dan berkelanjutan. Oke, next slide. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Next slide. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dalam presentasi dan juga pengerjaan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, Pak Farid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.